Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, sahabat IGRA di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya berharap, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami kendala ketika ingin mengenalkan literasi, atau dalam hal ini kita fokuskan dulu untuk mengenalkan membaca di RA Ibu Bapak Guru? Untuk itu, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan literasi, khususnya membaca, di RA kita masing-masing dengan cara yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Ketika kita berbicara tentang literasi, yang tidak bisa kita lupakan, kita akan berbicara tentang whole language. Apa sih yang dimaksud whole language? Intinya, filosofi ini mengatakan ketika anak sedang membaca atau belajar membaca, bukan hanya sekedar membunyikan huruf-huruf atau kata-kata, tetapi ketika anak itu membaca, anak tahu betul bahwa kata yang diucapkannya itu bersifat menyeluruh, karena kata yang diucapkannya ada artinya atau ada maknanya dan bisa berguna untuk anak itu di kehidupan sehari-hari. Filosofi ini juga menyatukan unsur guru, anak, budaya, dan masyarakat. Sekarang, bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung untuk keberhasilan literasi pada anak usia dini di RA kita masing-masing? Menurut Brian Camburn, ada beberapa kondisi. Di sini disebutkan ada 8 kondisi. Yang pertama adalah ketenggelaman atau disebut dengan immersion. Ini seperti apa maksudnya? Begini, mungkin ketika Bapak Ibu berangkat jalan-jalan ke London, Ibu Bapak akan melihat anak kecil di sana, anak kecil di asli yang di London itu kecil-kecil sudah pandai berbahasa Inggris. Atau misalnya jalan-jalan kita ke Seoul atau ke Gangnam, kita juga akan lihat di sana anak-anak kecil di kota tersebut pandai berbahasa Korea. Atau misalnya ibu bapak jalan-jalan ke Bandung atau ke daerah Garut, ibu bapak akan melihat anak-anak kecil sudah pandai berbahasa Sunda. Mengapa demikian? Karena lingkungan sekitarnya menstimulan anak untuk tenggelam dalam percakapan dan tulisan-tulisan. Ya, jadi apa yang dimaksud seperti ini? Kalau kita di kelas bisa dengan cara misalnya kita di kelas ada kursi, kita tulisan kata kursi, KURSI. Meja, kita tulisin di mejanya tulisan MEJA, meja, ya, atau lemari dan yang lainnya, sehingga anak tahu. Sekalipun si anak belum bisa membaca, sudah terbiasa anak melihat, oh, kursi ini tulisannya KURSI. Nah, itu adalah ketenggelaman atau immersion. Selanjutnya adalah demonstrasi. Setelah anak dimanjakan dengan penglihatannya dan mulai mendengar, guru juga perlu membantu dengan demonstrasi. Misalnya ketika membacakan sebuah cerita, guru membaca buku cerita, maksudnya guru bisa memperlihatkan tulisan misalnya rusa. Ini tulisannya dan bacaannya seperti ini. Misalnya tulisan rusa, bacaannya adalah rusa. Ya. Selanjutnya, setelah demonstrasi, setelah anak melihat bagaimana cara gurunya mengucapkannya, anak juga diminta untuk terlibat, ya, atau engagement. Jadi kita interaktif dengan anak, kita sudah mengajarkan rusa, berarti anak misalnya diminta mencari kata-kata rusa yang ada di buku tersebut. Jadi si anak ada interaksi dua arah dengan anak tersebut. Selanjutnya adalah ekspektasi atau harapan atau expectation. Jadi si anak pahami kepada anak bahwa kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua
ingin punya harapan suatu saat anak bisa membaca seperti kita, sehingga akan timbul motivasi kepada anak untuk iya suatu saat saya mau bisa membaca seperti bu guru atau ayah bundanya di rumah. Nah, setelah anak punya harapan, berikanlah follow up kita berupa tanggung jawab ke anak, misalnya dengan anak menuliskan kata-kata yang sudah ditemui di buku, sekalipun tulisan tersebut misalnya kata rusa dia baru RSA, U-nya ketinggalan, tidak masalah. Paling tidak dia sudah mempunyai tanggung jawab untuk mulai belajar. Kondisi selanjutnya adalah kedekatan ucapan atau approximation ya. Ini misalnya anak di rumah biasa pertama masuk di RA di rumah misalnya untuk menyebutkan susu anak mengatakan dengan tutu. Untuk minum, anak mengatakan dengan mimi. Nah, biasanya Bu Guru tutu. Kita meresponnya dengan, oh anak ibu mau susu. Jangan juga kita ikutan, oh anak ibu tutu. Iya, nah itu adalah kurang tepat. Tapi kita langsung membetulkannya. Atau ketika Bu Guru mimi, oh anak ibu minta minum. Jadi kita membetulkan kata-kata yang biasa anak kenal di rumah, kedekatan ucapan tersebut dengan secara langsung kepada anak. Selanjutnya, untuk yang kondisi yang ketujuh adalah penggunaan atau use. Jadi kita minta kepada anak menggunakan kata-kata yang sudah dipelajari di hari itu. Dan yang terakhir adalah tanggapan atau respon. Jadi ini sangat penting ketika misalnya kita merespon apa yang diucapkan anak, sehingga si anak merasa bahwa dia ada keberadaannya. Misalnya ketika respon, oh alhamdulillah anak ibu sudah bisa menulis kata rusak. Nah, oh alhamdulillah anak ibu sudah bisa membaca kursi ya. Jadi itu ada, sehingga respon positif yang kita berikan insya Allah akan memberikan motivasi pada anak untuk belajar lagi dan belajar lagi. Nah, sekarang bagaimana menciptakan lingkungan belajar literasi yang menyenangkan di era? Ada beberapa trik atau cara, ini saya hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Yang pertama adalah menghadirkan display kelas yang menarik. Nih, contohnya apa yang dimaksud menghadirkan display kelas yang menarik? Jadi, ibu bapak seperti yang telah kita ketahui, ketika anak masuk di dalam kelas, kita harus memberikan kesan pertama yang baik kepada anak. Ini adalah bagaimana kita bisa memanjakan mata anak dengan memasukkan tujuan kita untuk memperkenalkan literasi. Misalnya dengan hiasan di dinding, kita masukkan huruf-huruf atau angka-angka, sehingga anak sudah terbiasa melihat yang ada di sini. Ini sebenarnya salah satu yang dimaksud dengan kondisi yang immersion tadi atau ketenggelaman ya. Kita menghadirkan kondisi anak yang dipenuhi dengan tulisan atau percakapan. Nah, dan ini juga ibu bapak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kondisi masing-masing ibu bapak di sekolah. Jadi silakan gunakan yang ada, gunakan istilahnya tidak terlalu memberatkan. Yang terpenting mungkin ini bisa kita ganti berkala atau tetap dalam keadaan bersih. Selanjutnya menghadirkan sudut literasi di dalam kelas, atau mungkin kita menyebutkan dengan sudut baca ya. Ini pun ibu, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan juga dengan fasilitas yang kita punya. Nah, misalnya kita tidak bisa sampai seperti ini, saya yakin ibu bapak paling tahu betul dengan kondisi sekolahnya, paling tahu betul dengan kondisi putra-putri anak RA di sekolah masing-masing. Misalnya tidak bisa seperti ini, saya punyanya rak kecil, silakan
explore rak kecil itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga si anak bisa tertarik untuk pergi ke pojok tersebut. Atau misal dalam bentuk keranjang, atau Bu, saya biasanya disusun, dipajang di dekat tembok. Silahkan, itu disesuaikan dengan kreativitas dan kemampuan ibu bapak masing-masing. Nah, ketika kita membuat pojok baca atau pojok literasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, dia ada dua sub penting, adalah yang untuk fisiknya dan non fisik. Nah, di fisiknya juga beberapa hal. Yang pertama adalah pemilihan buku yang tepat. Yang dimaksud pemilihan buku yang tepat itu termasuk bukunya sesuai dengan perkembangan anak, bahan bukunya harus tebal. Kenapa harus tebal? Karena seperti kita ketahui bahwa anak-anak belum bisa, tingkat kehati-hatiannya belum seperti kita. Jadi kalau bahannya tipis dikhawatirkan cepat sobek. Selanjutnya tampilan buku yang menarik, ya. Selanjutnya isi cerita sederhana. Dan ibu bapak, kalau untuk buku anak, semakin kecil usia anak atau semakin muda usia anak, maka hurufnya semakin besar-besar, kata-katanya sedikit, gambarnya yang banyak. Tetapi semakin tingkat usianya naik, gambarnya makin sedikit, kata-katanya makin besar, dan hurufnya juga biasanya akan lebih kecil, ya. Jadi berbanding terbalik, ya. Kalau semakin kecil dia kata-katanya sedikit, hurufnya besar, gambarnya yang banyak. Kalau semakin besar, hurufnya semakin kecil, kata-katanya semakin banyak, dan gambarnya semakin sedikit. Nah, di situ ada pesan moral, ya. Selanjutnya, setelah pemilihan buku, penempatan buku yang mudah dijangkau oleh anak. Karena kalau dia sulit dijangkau, itu akan menurunkan minat anak. Tadinya yang pengen baca, tapi karena susah, sudahlah main yang lain. Jadi kurang optimal untuk mengenalkan literasi. Dan selanjutnya, lingkungan yang aman dan menarik. Nah, ini juga ibu bapak, saya yakin bagaimana mungkin kalau bisa dindingnya dibuat secerah mungkin yang disukai oleh anak-anak. Yang kedua, setelah fasilitas fisik adalah fasilitas non fisik. Nah, seperti diketahui bahwa kita sebagai guru salah satu fungsinya sebagai fasilitator. Selain memberikan fasilitas fisik, juga memberikan fasilitas non-fisik, dan ini tidak kalah pentingnya, yaitu guru dapat menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman untuk anak mengembangkan kemampuan literasinya. Jadi, bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada anak, untuk anak mencoba hal-hal yang baru, untuk anak tidak takut melakukan kesalahan ketika membaca, bagaimana kasih sayang kita membimbing anak-anak tersebut sehingga si anak merasa nyaman, sehingga si anak merasa tidak terancam ketika melakukan kesalahan dalam hal membaca, ya. Selanjutnya, setelah tadi dengan pojok literasi, yaitu memanfaatkan bahan bekas yang ada di sekitar anak. Salah satunya diantaranya ini misalnya dengan mengumpulkan bekas kemasan belanjaan, ya, belanjaan bulanan, baik kita guru dan kita bisa minta bantuan orang tua untuk dibawa ke sekolah, ya, sehingga dan suatu saat kita bisa mengubah kelas kita menjadi minimarket. Jadi di sini ada rak-raknya. Rak-rak ini bisa kita menggunakan rak ransel anak atau tas anak atau rak tempat makan anak. Misalnya di sini juga kita ada kasirnya yang dibantu oleh bu guru, anak dibekali oleh uang mainan. Jadi si anak biasanya ini diberikan daftar belanjaan yang harus dibeli oleh anak, ya. Jadi nah, untuk market day ini, ibu bapak secara detailnya jangan khawatir, ini akan dibahas dalam konten tersendiri. Jadi selamat menunggu, ya, untuk konten-konten selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya mengenalkan, yaitu selanjutnya dengan membacakan buku cerita, ya, atau story reading. Dan ini sangat penting untuk guru membiasakan mengajak anak untuk membaca buku, ya.
Selanjutnya dengan bercerita. Nih, atau story reading ya. Ini baik membacakan buku ataupun bercerita ya, bercerita bisa dengan alat peraga atau tanpa alat peraga. Ada beberapa hal yang harus dipunyai oleh seorang guru. Yang pertama, sekalipun kita membaca buku, kita harus tahu betul, harus menguasai betul bahan cerita yang ada di buku tersebut. Apalagi kalau dia bercerita misalnya tanpa buku atau bercerita dengan alat peraga atau tanpa alat peraga. Itu yang pertama, kita menguasai bahannya. Yang kedua, intonasi dari suara kita atau kata-kata kita. Jadi kenapa? Ini penting sekali bagi seorang guru ya, untuk mengatur intonasi sehingga kapan dia intonasinya tinggi, kapan dia intonasinya rendah ya, atau kapan harus lembut, kapan harus keras. Selanjutnya adalah ekspresi dari wajah kita. Ini juga menentukan untuk keberhasilan atau mendelivery atau menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dari cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah body language kita atau gerak tubuh kita saat kita bercerita kepada anak. Jadi kalau kita akan kelihatan kalau kita kaku atau kita lemes atau kita kurang semangat. Nah, satu hal lagi, ketika ibu bapak ingin bercerita kepada anak usia dini, jauhkan jaim dari diri kita. Jangan takut jelek, jangan takut kelihatan jelek nih. Nah, misalnya ini waktu saya bercerita tentang kucing. Kita gurunya rela mencoret muka kita menjadi kucing dan anak-anaknya semua sehingga si anak betul-betul merasa berada dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya ibu bapak literasi juga atau belajar membaca juga, pengenalan membaca bisa dilakukan dengan melalui lagu sederhana yang menarik, mudah dihafal dan mudah dinyanyikan. Dan ini juga kita harus lebih variatif lagi. Jangan sampai dari dulu sampai sekarang lagunya misalnya cuma mengenalkan angka huruf dengan A, B, C, D, E, F, G dan itu saja dari dulu. Saya yakin ibu bapak lebih mumpuni dalam hal ini. Ini sebagai salah satu contoh, misalnya salah satunya misalnya ya, dengan ini huruf apa, itu huruf M, ini huruf apakah, itu huruf E, ini huruf apa, itu huruf C, ini huruf apakah, itu huruf A, M, E, J, E, J, A, J, A, M, A, M, E, dibaca meja. Saya yakin ibu bapak lebih bagus lagi ketika dalam bernyanyi. Silakan ibu bapak untuk berkreativitas menciptakan lagu-lagu sehingga si anak mudah untuk belajar literasi ya. Nah, ini selanjutnya adalah melalui permainan-permainan edukatif ya, yang menyenangkan. Banyak sekali permainan yang bisa kita laksanakan ya. Salah satu contohnya yang lebih umum misalnya kita dengan bermain kartu huruf. Bisa kartunya misalnya sekalian dengan fisik motorik ya. Si anak diminta mengambil kartu yang sudah disediakan bu guru dalam keranjang, si anak ditantang untuk menyusun kata misalnya. Jadi selain si anak bisa lari, si anak bisa menyusun atau lebih lagi misalnya dengan bermain harta karun. Ibu bapak guru menyimpan kartu-kartu huruf tersebut di tempat-tempat tertentu yang bisa anak cari sehingga si anak akan merasa tertantang dan secara tidak langsung bahwa itu kita sedang mengajarkan membaca. Nah, untuk ini juga, untuk lagu, untuk cerita, untuk permainan-permainan edukatif juga akan dibahas dalam konten-konten tersendiri. Jadi, ibu, bapak, selamat menunggu nanti di konten-konten selanjutnya. Akhirnya, minum sirup selasih di teras depan, tambah ketupat,
penghilang pusing. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat untuk sekolah masing-masing. Akhir kata, saya Ibu Ayu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.